Kesan saya sebagai istri beliau, Gusti Pangeran Haryo Jayaningrat, adalah beliau sangat menyayangi keluarga, sangat mencintai anak, istri, cucu, dan sangat mencintai orang-orang sekitarnya. Beliau tidak pernah membedakan status, tidak pernah membedakan siapa yang dihadapi dan siapa yang diajak berargumentasi. Beliau selalu mengatakan, kita adalah hamba Tuhan, kita adalah sesama yang harus saling menolong dan harus selalu mengisi siapa yang kekurangan dan siapa yang membutuhkan. Kesan saya pribadi untuk beliau adalah beliau orang yang sangat menyayangi, beliau orang yang sangat melindungi, bahkan beliau tidak pernah mengeluh walaupun keadaan kita sangat kekurangan. Seandainya pun kita harus bekerja keras untuk membiayai sekolah anak-anak atau kehidupan kami, beliau tidak pernah sekalipun kok koyok ngene uripku, enggak pernah. Tapi beliau selalu bersyukur, selalu mengandalkan Gusti Allah di dalam hidupnya. Satu kali pernah beliau bilang, jangan pernah putus ibadahmu, karena itu adalah jalan untuk menuju kembali ke rahmatullah. Karena ketika kita di sana, kita tidak pernah dihitung dari harta benda kita, tetapi kita harus bisa mengamalkan ketika di mana kita hidup di dunia ini. Dari rasa syukur, dari rasa kita memberikan, itu kita harus ikhlas menerima segala ujian, menerima segala cobaan apa yang harus kita hadapi di sini. Karena beliau sangat mencintai leluhur, terutama kepada Allah Ta'alanya. Dia tidak pernah mengingkari, tidak pernah mendustakan nikmat apa yang dia terima saat ini. Selain bersyukur dan bersyukur, nerimo, ikhlas, tidak pernah. Hanya selalu ngelegowo, ngelenggono, ndodo bahwa kita hanya sebagai manusia. Antara gelar, antara beliau itu seorang gusti atau putra ratu, dan saya hanya seorang anak kampung, dia tidak pernah menghitung itu. Dia selalu memperlakukan saya sebagai istrinya, sebagai orang yang dia cintai dan dia sayang. Tidak pernah melupakan ini. Beliau sangat mencintai dan menyayangi anak-anak saya. Dia tidak pernah ngelewake saya sebagai istrinya, dan dia tidak pernah sekalipun menuntut saya untuk menjadi istri yang sempurna. Dan kata-kata itu tidak pernah dia ucapkan, tidak pernah beliau ucapkan. Beliau hanya diam dan tidak pernah menuntut apa-apa dari saya untuk menjadi seorang wanita atau seorang ibu yang sempurna. Itu yang membuat kesan. Ketika beliau masih sehat, selalu mengajak saya ke mana-mana tempat leluhur untuk saya selalu mengabdi, nyuwito, sehingga jangan pernah saya mempunyai rasa ingin atau melakukan pengkhianatan untuk leluhur sendiri. Dan beliau sangat mencintai keraton, sangat menghormati keraton, sehingga ketika keraton itu diinjak-injak, beliau sangat sakit hati, sangat marah. Tapi beliau bisa apa? Karena beliau tidak punya wewenang dan hanya bisa menangis ketika beliau sowan ke tempat leluhur-leluhur. Dan 3 bulan terakhir, pesan beliau adalah ketika beliau menginginkan saya selalu ikut, selalu nderekke Gusti Wandan kemana-mana untuk acara keraton.
itu yang paling beliau inginkan. Bahkan acara-acara yang belum pernah saya ikuti pun beliau selalu ayo toh meluwo. Itu selama 3 bulan terakhir itu beliau sangat ingin saya mendampingi beliau kemana beliau menderek ke Gusti Wanen. Dan beliau sangat bangga sekali dengan apa yang menjadi tujuan lembaga Dewan Adat. Beliau sangat sekali mendukung. Dan ketika hari-hari terakhirnya saya kasih saya persani video Gusti Wanen itu waktu masuk ke Sasono Putra, beliau sangat-sangat bangga dan sempat memberikan jempol dan tersenyum. Beliau itu sangat-sangat sekali bangga dengan lembaga Dewan Adat. Sangat menjunjung tinggi bahwa lembaga Dewan Adat itu adalah payungnya. Payung di mana beliau berpijak di dalam keraton ini. Gusti Cahyo menika adalah sosok seorang ayah yang sangat luar biasa bagi saya dan adik-adik saya. Gusti Cahyo menika selalu mengajarkan untuk sebuah kesederhanaan, sebuah titik kenyamanan dalam hidup, yaitu bersabar. Dan Gusti Cahyo sendiri selalu mengajarkan jangan sampai kita mengajar apa yang jauh di depan kita, namun selalu melakukan apa yang ada di depan mata. Gusti Cahyo sendiri selalu mendidik kami sebagai seorang anak, yaitu jangan sampai kamu melupakan apa yang ada di dalam ajaran agama terutama. Kedua, dalam angger-angger orang Jawa, yaitu selalu menghormati, dan selalu menghormati. Beliau tidak pernah merendahkan orang lain, apalagi dengan status beliau yang sebagai seorang Gusti, yaitu selalu mengayomi masyarakat, selalu dekat dengan masyarakat. Itu pendidikan beliau tentang kehidupan. Selama bersama beliau, bersama Gusti Nur, yang paling berkesan adalah beliau yang mengajarkan saya menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab, menjadi seorang ayah yang harus bertujuan untuk kemuliaan anaknya. Itu yang menjadi acuan saya sebagai seorang ayah sekarang dan akan menjadi seorang kakek ke depan.